Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, kami berempat di sini akan memaparkan materi tentang sewa dan gadai. Anggota dari kelompok kami dimulai dari saya, Muhammad Farih Kans, Rozi Setiawan, Zahra Tafdila Ulfa, dan yang terakhir Riza Hari Nur Desvian. Subbab pada sewa atau ijaroh. Yang pertama adalah pengertian sewa. Yang kedua, dasar hukum ijaroh. Yang ketiga, rukun dan syarat ijaroh. Yang keempat, jenis-jenis ijaroh. Yang kelima, contoh skema dan pola ijaroh. Yang keenam, berakhirnya akad ijaroh. Dan yang ketujuh, hikmah dan kelebihan ijaroh. Yang pertama, pengertian ijaroh. Al-ijaroh berasal dari kata al-ajru yang menurut bahasanya adalah al-iwat, yang artinya ganti dan upah. Sedangkan menurut syarah al-ijaroh, suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan pengganti. Secara etimologi, ijaroh bermakna menjual manfaat. Secara terminologis, ijaroh adalah transaksi atas suatu manfaat berupa barang tertentu atas dijelaskan sifatnya dalam tanggungan dalam waktu tertentu, atau transaksi atas suatu pekerjaan yang diketahui dengan upah yang diketahui pula. Jumhur ulama fikih berpendapat bahwa ijaroh adalah menjual manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaatnya, bukan bendanya. Menurut fatwa DSN MUI nomor 9, DSN MUI 4 tahun 2000, ijaroh adalah akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Sebab yang kedua adalah dasar hukum ijaroh. Yang pertama, pada firman Allah dalam Quran Surat Al-Zukhruf ayat 32, Ahum yuqsimuna rahmata rabbik Nahnu qasamna bainahum ma'isatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatil yattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya wa rahmatu rabbika khairum mimma yahja'maun, yang artinya, apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain, dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Yang kedua, pada firman Allah dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 233, Wa in aradtum an tastardi'u auladakum fala junaha alaikum idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf wattaqullaha wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir, yang artinya, dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Dan yang ketiga, pada firman Allah dalam Quran Surat Al-Hasas ayat 26, Qalats ihdahuma ya abatis ta'jirhu inna khaira manis ta'jartul qawiyul amin, yang artinya salah seorang dari kedua wanita itu berkata, Ya bapakku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja pada kita, karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja pada kita ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. Yang keempat, pada firman hadis riwayat Ibnu Majah dari Ibnu Umar bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, A'tul ajiro ajrohu qabla an yakhiffa arakuhu,
yang artinya berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering. Yang kelima, pada hadis riwayat Abdul Razak dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Manista jaro ajiron fal yu'limhu ajrohu," yang artinya, barang siapa memperkerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya. Dan selanjutnya adalah rukun dan syarat ijarah. Yang pertama adalah rukun. 1. Syigat atau ijab dan qabul. Yang kedua mujir atau muajir, yaitu pemilik dari barang sewa. Yang ketiga mustajir atau penyewa barang. Yang keempat makjir atau objek barang yang disewakan. Dan yang kelima adalah ujrah atau harga barang. Yang kedua adalah syarat. 1. Mujir dan mustajir cakap, yaitu berumur lebih dari 7 tahun, berakal, sehat, dan juga tidak dalam pengampuan. Yang kedua, mujir adalah pemilik sah dari makjir. Yang ketiga, sama-sama rela. Yang keempat, makjir adalah barang yang memiliki nilai guna. Yang kelima, makjir dapat diserahkan. Yang keenam, penggunaan makjir adalah yang diperbolehkan dalam agama. Yang ketujuh adalah adanya kejelasan sewa dan harga sewa. Dan yang kedelapan adalah jasa atau pemanfaatan barang diketahui kedua pihak. Muajir atau pemilik barang sewa dan juga mustajir sebagai penyewa dari barang, selain menjadi rukun dalam ijarah juga memiliki hak dan kewajibannya. Yang pertama adalah hak dan kewajiban muajir sebagai pemilik barang sewa. 1. Wajib menyerahkan makjur kepada mustajir. Selanjutnya memelihara makjur sehingga makjur dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksudkan. Yang ketiga, memberikan mustajir manfaat atas makjur selama waktu sewa menyewa. Yang keempat, menanggung semua cacat dari makjur yang mengganggu pemakaian barang. Yang kelima, berhak menerima ujrah atau harga sewa yang sebesarnya sesuai yang diperjanjikan. Yang keenam adalah berhak menerima kembali makjur di akhir masa akad seperti semula. Yang selanjutnya adalah hak dan kewajiban mustajir atau penyewa barang. Yang pertama, wajib memakai makjur dengan baik sesuai dengan tujuan dalam perjanjian. Yang kedua, ia wajib membayar ujrah atau harga sewa sesuai yang diperjanjikan dan wajib mengembalikan makjur kepada mujir atau muajir di akhir perjanjian seperti semula. Yang ketiga, mustajir berhak menerima manfaat dari makjur. Ia juga berhak menerima ganti rugi jika terdapat cacat pada makjur, serta ia berhak tidak mendapatkan gangguan dari orang lain selama memanfaatkan makjur. Selanjutnya adalah penentuan ujrah atau harga sewa. Dalam Fatwa DSN nomor 9/DSN MUI 1/4/2000 perihal pembiayaan ijarah dinyatakan bahwa keaturan atau fleksibiliti penentuan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat, dan jarak. Merujuk pada buku 2 kompilasi hukum ekonomi syariah bab 10 tentang ijarah bagian 6 pasal 271 ayat 1 dan 2 dinyatakan bahwa berakhirnya akad ijarah. Penyebabnya adalah yang pertama, objek hilang atau musnah seperti rumah sewaan terbakar dan lain sebagainya. Yang kedua, waktu perjanjian berakhir. Apabila yang disewakan itu rumah, maka rumah itu dikembalikan ke pemiliknya. Apabila yang disewakan itu adalah jasa seorang, maka ia berhak menerima upahnya. Yang ketiga adalah karena pembatalan oleh kedua pihak yang berakad sebagaimana pembatalan dalam akad jual beli. Yang keempat, menurut ulama Hanafiyah berakhirnya akad ijarah karena salah satu pihak yang berakad meninggal, sebab akad ijarah tidak dapat diwariskan. Sedangkan menurut jumhur ulama akad ijarah tidak batal atau berakhir dengan wafatnya salah seorang berakad, karena manfaat boleh diwariskan dan ijarah sama dengan jual beli, yaitu mengikuti kedua belah pihak yang berakad. Untuk selanjutnya yaitu hikmah dan kelebihan ijarah. Hikmah dalam penyewaan adalah untuk mencegah terjadinya permusuhan dan perselisihan. Tidak boleh menyewakan suatu barang yang tidak ada kejelasan manfaatnya, yaitu sebatas perkiraan dan terkaan belaka. Untuk selanjutnya yaitu ke materi gadai atau rahan. Untuk subbab materinya, 1. Pengertian gadai atau rahan, 2. Dasar hukum rahan, 3. Rukun dan syarat rahan, 4. Jenis-jenis rahan, 5. Tata cara gadai atau rahan, 6. Kelebihan dan kekurangan rahan, dan 7. Hikmah rahan. Memasuki materi pertama,
Pengertian gadai atau rahan. Dalam fikih muamalah dikenal dengan kata pinjaman dengan jaminan yang disebut ar-rahan, yaitu menyimpan suatu barang sebagai tanggungan utang. Ar-rahan menurut bahasa berarti al-subut dan al-habs, yaitu penetapan dan penahanan. Dan ada pula yang menjelaskan bahwa rahan adalah terkurung atau terjerat. Di samping itu juga rahan diartikan pula secara bahasa dengan tetap, kekal, dan jaminan. Menurut A.A. Bashir, rahan adalah perjanjian menahan sesuatu barang sebagai tanggungan utang atau menjadikan sesuatu benda bernilai menurut pandangan syara sebagai tanggungan marhun bi, sehingga dengan adanya tanggungan utang itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima. Kesimpulannya, bahwa rahan itu merupakan suatu akad utang piutang dengan menjadikan barang yang memiliki nilai harta menurut pandangan syara sebagai jaminan marhun bi, sehingga rahin boleh mengambil marhun bi. Untuk selanjutnya yaitu dasar hukum gadai atau rahan. Yang pertama, surat Al-Baqarah ayat 283. Wa in kuntum ala safari walam tajidu katiban farihan num maqbudo fa in amina ba'dukum ba'do. Artinya, jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai, sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang. Surat Al-Baqarah ayat 283. Untuk dasar hukum gadai yang selanjutnya yaitu berdasarkan hadis yang diriwayatkan Bukhari. Haddatsana Yusufu bin Isa haddatsana Abu Muawiyah haddatsana Al-A'masyu an Ibrahim an Aswadi an Aisyah radhiyallahu anha qalat tara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min Yahudiyya ta'am ma'ina siyatin awarahanahu dir'a. Artinya, telah menceritakan kepada kami Yusuf bin Isa, telah menceritakan kepada kami Abu Muawiyah, telah menceritakan kepada kami Al-Amasi dari Ibrahim, dari Al-Aswad dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam membeli makanan dari orang Yahudi secara angsuran dan menjaminnya dengan menggadaikan baju besi beliau. Hadis riwayat Bukhari No 1954. Masuki materi selanjutnya yaitu rukun dan syarat gadai atau rahan. 1. Ar-rahan dan murtahin. Faham dengan akad yang dilaksanakan, keduanya berakal sehat dan sudah balik. 2. Al-marhun. 1. Barang harus ada wujudnya. 2. Barang dalam keadaan baik sebelum waktu jatuh tempo. 3. Sigat. Diucapkan dengan jelas dan tidak menyampaikan syarat yang memberatkan. 4. Marhun bi. Jika sudah akad tidak bisa dibatalkan dan harus dihitung, jika tidak maka tidak sah. Selanjutnya jenis-jenis rahan. Jika dilihat dari sah atau tidaknya gada atau rahan ini dibagi menjadi dua, yaitu gadai sahih dan fasid. Yang kesatu rahan sahih atau lazim adalah gadai atau rahan yang sesuai atau benar karena sudah terpenuhinya rukun dan syarat-syaratnya. Yang kedua, rahan fasid adalah suatu gadai atau rahan yang tidak terpenuhinya rukun dan syarat-syaratnya. Selanjutnya, tata cara gadai. Tata cara gadai adalah sebagai berikut. 1. Mendatangi kantor pegadaian dan mengisi formulir. 2. Menyerahkan formulir yang telah diisi, KTP, dan barang yang akan digadaikan. Ketiga, pembuatan surat kredit. Keempat, nasabah menerima pinjaman dalam bentuk tunai. Kelebihan dan kekurangan rahan. Kelebihannya pegadaian syariah di seluruh Indonesia. Prosedur pengajuannya sangat mudah. Prosedur pinjaman sangat cepat, hanya butuh 15 menit. Pinjaman mulai dari 50.000 sampai dengan 500 juta rupiah atau lebih. Pinjaman berjangka waktu 4 bulan dan dapat diperpanjang berkali-kali. Pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan perhitungan munah sama masa pinjaman. Proses pinjaman tanpa harus membuka rekening. Kekurangannya berprasangka baik kepada semua nasabahnya dan berasumsi bahwa semua orang yang terlibat dalam perjanjian bagi hasil adalah jujur. Namun hal ini dapat menjadi bumerang. Yang kedua, memerlukan metode penghitungan yang rumit, terutama dalam menghitung biaya yang diperbolehkan dan pembagian laba untuk nasabah-nasabah yang kecil. Yang ketiga, karena menggunakan konsep bagi hasil, pegadaian syariah lebih banyak memerlukan tenaga-tenaga profesional yang handal. Yang keempat, perlu adanya
perangkat peraturan pelaksanaan untuk pembinaan dan pengawasannya. Subbab yang terakhir, hikmah RAN. Yang pertama, dana pinjaman dapat dimanfaatkan untuk keperluan usaha dan sebagainya. Yang kedua, lebih cepat mendapatkan uang. Yang ketiga, dana yang ada tidak akan hilang karena adanya barang jaminan. Yang keempat, kepemilikan barang tidak akan berpindah tangan. Dan yang kelima, menghindari kredit dan sewa modal. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.